Puji Tuhan, kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Semua karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia Allah yang baik. Amin, saudara. Mari kita persiapkan hati kita, saudara, pagi hari ini. Biarlah kita sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, biarlah tuntunan Tuhan menyertai, melingkupi, dan menuntun kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita mau undang kuasa Roh Kudus turun atas setiap kita. Mari kita semua membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan Allah kita, sebab Dia Raja yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih karena tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya nama Yesus yang kami sembah sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ungkapan syukur, hati kami penuh dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sekarang kami mau duduk Tuhan, kami mau dengar sedikit dari berita firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Kiranya firman yang ditaburkan ya Tuhan Yesus boleh tertanam di dalam hati kami, supaya itu bertumbuh dan kami dapat melakukannya itu Tuhan dari hari lepas hari. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hidup berharga di mata Tuhan. Ya, kita ini adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Sehari yang lalu pemerintah telah mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai ke tanggal 16 Agustus ini. Hal ini menunjukkan bahwa corona yang ada di Indonesia ini masih mencekam seluruh umat manusia, masih mencekam seluruh masyarakat Indonesia. Kalau saya perhatikan di pemakaman Jombang di sana, seakan-akan manusia itu tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Padahal di dalam firman Tuhan, kita ini adalah ciptaan yang paling berharga. Di dalam firman Tuhan, di Alkitab, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Setidaknya ada 2 proses yang membuktikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Proses pertama adalah proses penciptaan. Proses yang kedua adalah proses penebusan. Proses penciptaan. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dia, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Ini bukti bahwa kita ini ciptaan yang spesial, ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Yang pertama, sebelum manusia diciptakan oleh Allah, Allah telah menyediakan, telah memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Apa yang menjadi keperluan manusia, Allah telah mencukupinya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu bahwa Allah telah mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umat manusia, sebagai ciptaan yang berharga ini. Yang kedua, bukti yang kedua, ketika itu Allah menciptakan manusia itu bukan dengan hanya berfirman, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia menciptakan dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri, artinya dengan kekuatannya sendiri, dengan keperkasaannya sendiri, Allah telah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan
langit dan bumi, dia katakan, cakrawala terjadilah, maka cakrawala terjadi itu. Bulan dan bintang terjadilah, maka terjadilah bulan dan bintang itu. Burung-burung udara, dengan hanya kata-kata itu terjadi. Tapi bagaimana ketika Allah menciptakan manusia? Dia mengambil segumpal tanah, kemudian diciptakanlah itu, dibentuklah sebagai seseorang. Dan ketika itu sudah dibentuk gumpalan tanah itu, maka dihembuskannya lah nafas Allah itu. Dihembuskannya nafas Allah itu, maka gumpalan tanah itu terjadilah yang namanya tubuh manusia. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada hidung, ada mulut, seluruh tubuh manusia diciptakan oleh Allah melalui hembusan nafas daripada Allah itu sendiri. Jadi jelas sekali betapa berharganya kita ini di mata Allah, betapa mulianya kita ini di mata Allah, betapa dahsyatnya hidup kita ini diciptakan oleh Allah. Yang berikutnya, kalau kita baca dalam firman Tuhan tadi, maka setelah Allah menciptakan manusia sebegitu dahsyatnya, kemudian Allah menciptakan itu bukan hanya spesial, tapi juga segambar dengan Allah sang pencipta itu. Oh, luar biasa kasih. Kita ini segambar dengan rupa Allah. Sebenarnya siapakah kita ini? Kita ini ada segumpalan tanah, tetapi karena kita ini sebagai ciptaan yang dahsyat, ciptaan yang mulia, ciptaan yang spesial, ya, kita disejajarkan dengan rupa Allah. Oh, luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Kita diciptakan, sebelum kita diciptakan Allah telah memenuhi seluruh kebutuhan kita. Kemudian kita diciptakan segambar dengan Allah. Kita diciptakan sesuai dengan segambar Allah. Dan kita diciptakan dengan persetujuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesepakatan Anak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, terima kasih, kita juga diberi kuasa oleh Tuhan. Kita diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Oh, luar biasa bukan? Kita diberi kuasa. Siapa kita ini? Ciptaan. Tapi Tuhan berikan kuasa. Ini membuktikan bahwa kita ini sungguh berharga di mata Tuhan. Yang berikutnya, ini tadi proses penciptaan. Ya, bukti yang lainnya adalah proses penebusan. Ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak rela ciptaannya masuk dalam neraka. Tuhan tidak rela. Tuhan tidak rela kita binasa. Maka Tuhan turun ke dunia serupa dengan manusia. Dia ialah Yesus Kristus, dan dia rela mati di kayu salib berkorban untuk kita. Ini membuktikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Sudah kasih jelas sekali dari orang tadi, kita ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Tapi sudah kasih, kalau kita pikirkan sejenak apa yang terjadi di sekeliling kita, apakah ini juga membuktikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Sudah kasih, kita ingat bagaimana proses kematian daripada murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus matinya sungguh-sungguh mengerikan.
Bagaimana Yohanes ketika dia mati? Dia harus direbus, digoreng dan buang ke Pulau Patmos sehingga dia mati. Bagaimana dengan Petrus? Petrus mati digantung, terbalik, kepalanya di bawah. Bagaimana dengan Bartimeus? Bartimeus juga mati. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus mati dirajam. Kalau kita perhatikan bagaimana ketika Hitler membunuh orang-orang Yahudi, sebanyak 60 juta orang Yahudi mati dibunuh oleh Hitler. Ketika anak-anak Tuhan yang ada di Poso, mereka dibunuh, gereja dibakar. Apakah itu membuktikan bahwa kita ini, ciptaan Allah ini berharga di mata Tuhan? Terima kasih. Kalau kita melihat seperti ini, yang menjadi pertanyaan besar, apakah Allah itu hadir? Apakah Allah itu tahu ketika ciptaannya itu mengalami seperti hal itu? Jelas Allah yang kita sembah, yang namanya Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Dia berkuasa, dia tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan kita. Dia tahu ketika murid-murid Tuhan Yesus itu dirajam, dibunuh, dibinasakan, digantung, ditusuk. Dia tahu. Bahkan dia juga tahu, saudara kasih, apa yang menjadi pergumulan saya ketika itu. Allah tahu anak saya mati, saudara kasih. Saya sudah menjerit-jerit sama Tuhan, Tuhan tolong anak saya. Yaitu anak yang pertama kali, karena sakit kelenjar limpa. Saya sudah minta tolong, saya sudah menjerit, tapi anak saya tidak dapat diselamatkan. Setelah anak saya yang pertama Tuhan panggil, anak saya yang kedua juga Tuhan panggil. Saya sudah menjerit, istri saya menjerit, semua hamba-hamba Tuhan berdoa, beribu-ribu orang berdoa supaya anak saya bisa diselamatkan. Tetapi ternyata Tuhan juga panggil anak saya. Bahkan di tahun 2005 istri saya mengalami stroke, tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana cerita saya? Bagaimana cerita saya? Setiap jam 12 malam saya berlutut, glosor hati, minta pertolongan Tuhan. Tuhan sembuhkan istri saya, tolong istri saya. Tapi tidak ada rasanya Tuhan itu diam. Allah yang saya sembah itu diam. Rasanya tidak mendengarkan doa saya, tidak mendengarkan seruan saya. Seakan-akan semuanya senyap, tidak ada jawaban. Sudah kasih. Allah tahu nggak? Allah hadir. Allah juga maha tahu, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir. Dia mengetahui pergumulan kita, Dia mengetahui permasalahan kita. Tapi kenapa Allah hanya diam saja? Allah hanya diam saja. Mari, saudara kasih,
kita perhatikan bagaimana kita lihat 3 contoh tokoh Alkitab yang begitu dahsyat. Pertama adalah Musa. Musa, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya tidak tahu bahwa nanti akan terjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Tapi yang kedua adalah Nuh. Nuh juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya melakukan perintah Tuhan. Bagaimana Abraham? Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia akan membunuh anaknya sendiri. Yang dia lakukan hanya dia menuruti perintah Tuhan. Dia melakukan kehendak Allah Bapa itu yang di surga. Dan ketika Musa melakukan perintah Bapa yang di surga, melakukan perintah Tuhan, dia mengangkat tongkatnya dan memukul itu Laut Tiberia, maka terjadilah peristiwa besar. Laut Tiberia terbelah menjadi 2, sehingga terselamatkanlah seluruh umat Israel dari kejaran pembunuhan daripada orang-orang Mesir yang kejam. Hanya dengan melakukan perintah Allah, Musa dapat menyelamatkan bangsa Israel. Ketika Nuh hanya melakukan perintah Tuhan, dia membangun bahtera. Ketika dia melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Dia bisa menyelamatkan seluruh rumah tangganya. Dia bisa menyelamatkan semua ciptaan yang ada di dunia ini, karena dia menuruti perintah Tuhan. Demikian halnya dengan Abraham. Ketika Abraham menuruti perintah Tuhan, apa yang terjadi, saudara kasih? Maka ketika Abraham melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan berkata, Abraham, Abraham, engkau adalah orang yang sebagai bapa orang beriman. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, pasti akan terjadi peristiwa yang dahsyat dalam kehidupan kita. Itu, saudara kasih, yang kita lakukan hanya menuruti perintah Tuhan. Ketika peristiwa terjadi dalam kehidupan saya, yang saya lakukan, saya hanya menuruti perintah Tuhan. Saudara, saya bertanya, bolehkah saya ini komplain dengan Tuhan? Bolehkah saya ini protes dengan Tuhan? Coba bayangkan, saudara kasih, anak yang pertama meninggal, anak yang kedua meninggal juga, istri meninggal juga. Bolehkah saya komplain dengan Tuhan? Bolehkah saya protes dengan Tuhan? Mungkin saudara berkata, oh kita nggak boleh protes sama Tuhan, kita nggak boleh. Tapi menurut pandangan saya, saudara kasih, saya suatu waktu saya boleh protes dengan Tuhan. Saya boleh protes dengan Tuhan. Misalnya bapak punya anak, 2 anak. Yang satu adalah anak yang penurut sekali. Disuruh ke sana ngikutin, disuruh ke sana ngikutin, disuruh beli ini ngikut, suruh beli ngikutin, suruh ini mengikut, seperti robot. Seperti robot. Jadi tidak ada ekspresi apapun juga ketika kita disuruh oleh orang tua kita. Nah, ada yang anak yang kedua. Sekali-kali anak yang kedua itu memberontak, saudara kasih. Dia komplain, nggak mau papa, nggak mau mama, nggak mau nuruti. Tapi, saudara kasih, sewaktu-waktu ketika dia menyadari, mereka datang kepada bapaknya. Mereka datang kepada bapaknya, dia minta maaf.
Bapa, ampunilah saya Bapa, ampunilah aku Bapa. Aku merasa bersalah ketika anak bungsu itu pergi. Dia sudah meninggalkan bapaknya. Dia pergi, dia berfoya-foya, dia melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia berbalik, bertobat dan mau menemui bapaknya, apa yang terjadi saudara kasih? Ketika bapaknya tahu dia adalah anaknya yang mau pulang, dia lari sekencangnya menghampiri anaknya dan dia peluk itu anak. Demikian pula dengan kita. Mungkin selama ini kita juga komplain dengan Tuhan, kita sering protes dengan Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita lupakan Tuhan, kita kecewakan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mau bertobat dan menghampiri Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu membuktikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, tidak saya perlebar, tapi inilah firman Tuhan yang pada hari ini menjadi pegangan bagi kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Walaupun pandemi sampai saat ini masih berada dan menghantui kehidupan kita, jangan takut. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami semuanya bahwa kami ini berharga di mata-Mu, Bapa. Kami menyadari bahwa kami ini adalah ciptaan yang spesial, ciptaan yang mulia, ciptaan yang dahsyat. Oleh karena itu Tuhan, kalau selama ini kami jauh dari Engkau, kadang-kadang kami tidak menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini adalah rencana-Mu, adalah rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Apa yang Kau lakukan pasti yang terbaik, pasti yang terindah. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini lakukan apa yang Kau mau lakukan. Berbuatlah apa yang Kau mau berbuat dalam kehidupan kami, karena kami tahu apa yang Kau mau lakukan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Engkau beserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami berpisah, biarlah berkat-Mu nyata atas kehidupan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu.
Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaannya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.